Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan channel YouTube Bu Nini. Di dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabar kalian anak-anak soleh solihah? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran sekolah dasar kelas 6 semester 1 dengan tema indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu nama-nama Allah yang indah? Iya, Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama menyebutkan Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Yang kedua, dapat mengimplementasikan Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi di kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak soleh salihah, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahami. Asmaul Husna. Masih ingat kan? Dan masih hafal juga kan? Berapa jumlahnya? 99. Apa itu Asmaul Husna? That's right. Nama-nama Allah yang baik. Jangan sampai lupa. Karena ketika kita membaca Asmaul Husna, maka dosa-dosa kita yang telah lama akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama, As-Somad. As-Somad artinya Allah Maha dibutuhkan atau tempat meminta. Tempat manusia bersandar, tempat manusia memohon segala sesuatu. Kita dapat menjumpai kata As-Somad di dalam surat Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi Allahus Somad, yang artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Kepada siapa kita meminta? Allah. Kepada siapa kita memohon pertolongan? Allah. Semuanya kepada Allah. Karena ketika Allah tidak memberikan, maka kita tidak akan mendapatkan. Nah, kita juga harus mengimplementasikan atau mencontoh sifat dibutuhkan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, anak-anak, kalian pernah kan melihat semut? Nah, semut selalu menggotong makanannya bersama-sama. Ketika mereka bertemu, mereka saling menyapa. Nah, inilah yang kita contoh. Saling bergotong royong, saling membantu, satu sama lain sama-sama dibutuhkan. Itu yang dapat kita contoh dari Asmaul Husna As-Somad. Paham? Nah, makanya dengan adanya As-Somad kita harus menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan yang baik. Berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, seperti semut tadi bermanfaat bagi koloninya. Berusaha membantu sesama dengan tenaga, pikiran, dan tutur kata yang indah. Kalau kita membantu ya harus ikhlas. Tidak bisa membantu dengan uang, tenaga boleh. Tidak bisa bertukar pikiran ketika teman kita mendapatkan masalah, kita bisa memberikan ide. Tapi yang baik, dan kata-katanya juga harus indah dan sopan. Jangan nyenal-nyenal ya. Asmaul Husna yang kedua. Apa? Ya, Al-Muqtadir. Apa itu Al-Muqtadir? Al-Muqtadir artinya adalah Allah Maha Kuasa atau Allah Maha menentukan. Segala sesuatu di dunia ini yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Ada batasnya tidak ada. Seluruh langit dan bumi serta alam semuanya adalah kekuasaan Allah. Jika Allah ingin sesuatu pasti terjadi. Tidak ada yang membatasi. Tidak ada yang menghalangi. Nah, coba kalian lihat gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku-liku, binatang yang ada di darat di laut, semua beraneka ragam. Itulah kekuasaan Allah. Allah lah yang memberi mereka rezeki, Allah yang mengatur perputaran bumi, awan, hujan, semuanya. Karena Allah Maha berkuasa, Allah Maha menentukan. Nah, ada dalam Al-Quran surat Yasin.
Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Yang artinya sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Yasin ayat 82. Ketika Allah ingin membuat gunung, jadilah, maka terjadilah gunung. Ketika Allah ingin membuat bencana banjir, jadilah. Seperti kemarin yang terjadi itu ada lumpur yang ada di Blora. Nah itu. Tinggal Allah jadilah, maka lumpur seketika akan keluar, ya kan? Ada kan di YouTube? Nah, dari sifat Al-Muqtadir ini, kita dapat mencontoh menjadikan Allah sebagai tempat berlindung. Yang kedua, berlomba-lomba mencari amal kebaikan. Karena Allah yang menentukan, lombalah amal kebaikan yang banyak. Kalau ditentukan nanti hari ini kiamat, bisa kan? Nah, kamu belum punya amal yang banyak, bagaimana? Yang ketiga, berjiwa pemimpin, yaitu berpikir kritis, cermat, penuh perhitungan, dan percaya diri tentunya. Rajin dan penuh semangat, serta pantang menyerah dalam melaksanakan amal kebaikan. Amal kebaikan itu apa saja ya? Sholat, ngaji, bantu orang tua, bersih-bersih, bekerja, memakan makanan yang halal. Nah, itu semuanya apa yang kita lakukan asalkan itu baik, maka akan menjadi amal kebaikan kita. Tapi ketika itu jelek, maka amal keburukan yang kita dapat. Yang berikutnya, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya adalah Allah Maha mendahulukan. Allah mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Allah mendahulukan sesuatu atas sesuatu yang lain. Allah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Allah memberikan petunjuk sebelum memberikan peringatan. Allah sudah memberikan petunjuk, kamu gak boleh ini, minuman keras itu haram, bisa menyebabkan sakit dan sebagainya. Ada petunjuknya. Allah memberikan peringatan sebelum memberikan siksanya. Sudah diperingatkan Allah harus berbuat baik. Tapi kalau tidak mau diperingatkan, akhirnya Allah memberikan siksanya. Allah mendahulukan orang yang saleh daripada orang yang salah. Tentu dong, orang yang beramal soleh pasti lebih tinggi kedudukannya di hadapan Allah daripada orang yang berbuat salah terus-menerus, berbuat buruk terus-menerus. Allah mengutamakan orang alim daripada orang bodoh. Orang alim maksudnya adalah orang yang berilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Pasti kedudukannya lebih tinggi. Nah, dari sifat Al-Muqaddim ini kita dapat mencontoh, yaitu melakukan lebih dulu berbuat kebaikan. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, mendahulukan kebaikan. Jangan lomba-lomba yang buruk ya. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, agar dapat pahala. Yang gak bermanfaat gak usah dilakukan. Yang ketiga, jangan menunda pekerjaan. Ketika pekerjaan bisa diselesaikan saat ini, ya langsung kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Umur kita kan tidak tahu. Apa yang terjadi nanti di depan kan juga kita tidak tahu. Yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contohnya apa? Ketika kamu naik bis, contohnya ada orang tua berdiri dan kamu duduk, apa yang kamu lakukan? Berikan tempat duduknya kepada orang tua tadi. Itu contohnya kepentingan umum. Apalagi, ayo. Ketika ada anak kecil pas jajan di kantin, kamu kan kelas 6, ada anak kecil kelas 1. Nah, itu terjepit-jepit itu, kan banyak biasanya. Didahulukan dulu, dibantu. Yang berikutnya mendahulukan kewajiban daripada hak. Contohnya kamu ingin nilai yang bagus, Bu, kok enggak dinilai? Garap dulu yang bagus kewajibanmu, baru mendapatkan haknya. Contoh lagi, minta uang saku pada ayah bunda. Kamu kewajibannya sebagai anak enggak mau, kok minta haknya, kan enggak boleh. Kewajibannya dilaksanakan dulu. Yang berikutnya mendahulukan ikhtiar kemudian tawakal. Ikhtiar itu artinya berusaha.
berdoa. Jangan, aku bodoh ya udah nggak usah belajar, nanti juga dapat nilai buruk. Kalau Allah meminta aku pintar juga nanti bisa pintar sendiri. Salah. Kita harus berusaha, baru bertawakal, berserah kepada Allah. Yang berikutnya Al-Baqi. Al-Baqi artinya Allah yang maha kekal. Sifat wajib Allah yang sama dengan Al-Baqi adalah baqo, artinya kekal. Makhluk pasti rusak atau fana. Allah itu abadi, hidup selama-lamanya, tidak bisa rusak. Berbeda dengan kita manusia, tumbuhan, gunung, hewan, semuanya pasti akan rusak. Hanya Allah yang akan abadi. Al-Baqi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran surat Ar-Rahman ayat 27. Ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar kekal, abadi, tidak bisa rusak. Makanya kalau sudah tahu bahwa Allah itu kekal, karena kita tidak kekal, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk kebahagiaan dunia dan akhiratmu. Jangan menyia-nyiakan waktu enak-enakan, main terus, main HP, jalan-jalan terus. Manfaatkanlah waktumu untuk perbuatan yang baik sebagai bekalmu untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa As-Samad artinya Allah maha dibutuhkan. Al-Muqtadir artinya maha kuasa atau menentukan. Segala ketentuan pasti ada pada Allah. Manusia hanya berusaha. Al-Muqtadir artinya maha mendahulukan. Nah, kita juga harus mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Yang berikutnya Al-Baqi artinya yang maha kekal, abadi, tidak akan pernah rusak, satu-satunya yang hidup. Nah, setelah selesai, tugasmu adalah yang pertama hafalkan Asmaul Husna tersebut dan terapkan dalam hidupmu, contoh-contoh perbuatan baiknya. Yang kedua, kerjakan link yang telah dibagi Bu Guru di grup WA-mu. Kerjakan ya, biar kamu jadi anak soleh-solehah. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Bu Guru tunggu like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.